mau nanyakan, untuk pupuk farming ini kalau fermentasinya kira-kira paling lama berapa ya Pak ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya pertanyaan dari Bu Samini ya. Jadi masalah fermentasi itu berapa lama ya? Jadi minimalnya Bu 3 malam minimalnya ya. Nah, terus maksimalnya berapa sih gitu ya? Sebetulnya maksimalnya bisa 15 hari. Fermentasi ini akan menghasilkan tambahan nutrisi dari hasil fermentasi. Nah, batasan waktunya minimalnya 3 malam atau 1 malam juga. Jadi kalau untuk batasan waktu antara 3 malam ya standarnya sampai 15 hari ya. Kalau lebih dari itu tidak masalah ya. Yang terpenting daripada fermentasi ini kita harus waspada terhadap munculnya gas ya. Karena di situ ada proses fermentasi di mana bakteri aktif dia tidak butuh udara, tetapi dia akan menimbulkan munculnya gas. Nah, gas inilah yang menjadikan seringkali jadi masalah. Kenapa? Gas itu ada kandungan gas CH4, yaitu gas metan. Ya, gas metan ini efek daripada efek negatifnya. Ya, juga ada gas karbon dioksida. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, ketika kita menggunakan hasil fermentasi, ya, tolong dikocok dulu sampai benar-benar dalam larutannya sudah tidak ada lagi gas ya yang berbahaya tadi. Nah, ini yang menimbulkan efek kuning ke tanaman, terutama daun. Makanya kami tidak menganjurkan untuk fermentasi di aplikasi daun. Kalau ke tanah silakan ya. Itu Bu barangkali jawabannya. Ya, sama-sama. Itu Bu Ita lagi bicara lagi, mungkin Ibu Sumini apa gimana? Ibu maaf, bisa di mikrofonnya dibuka terlebih dahulu Bu. Ya, silahkan. Ya, cukup Bu, Bu Sumini, Samini. Iya Pak, ini untuk tanaman apa namanya durian ya Pak ya. Ya. Itu kan sekitar 7 tahun itu kan ya belum berbunga atau berbuah gitu. Itu baru awal gitu. Jadi kemarin saya aplikasikan ke tanah juga gitu, tapi ya baru 2 kali Pak. Tapi ya belum ini. Dosisnya berapa Bu yang digunakan Bu? Dosisnya itu kemarin kan ngambil berapa ya tuh? Secukupnya gitulah Pak, satu ini kan. Tapi kalau untuk yang ini bagus jadi hasilnya untuk cabai Pak. Ya begini Bu, cabai dengan durian beda jenisnya ya. Jadi cabai itu tanaman musiman, kalau durian itu tanaman tahunan. Nah, untuk dosis standar Bu ya, ini supaya Ibu juga nanti mengingat-ingat kembali. Jadi standarnya satu pohon itu di angka 50 sampai 60 mili per pohon. Nah, nanti diencerkan sesuai dengan kelembaban tanahnya. Kalau tanahnya kering ya bisa saja pengencernya ditambahkan bisa sampai 5 sampai 6 liter. Kalau misalnya tanahnya sudah lembab ya cukuplah dengan 2 liter saja. Jadi yang terpenting itu dosis per pohonnya, karena durian itu harus ada jarak normal kurang lebih sekitar 10 meter ya antar tanaman itu ada jarak. Tujuannya apa? Supaya antara tajuk daun terluar itu tidak boleh bertemu. Nah, ini seringkali jadi masalah karena fotosintesisnya akan terganggu. Ya, mungkin itu tambahannya Bu. Jadi ingat dosisnya harus tepat ya. Terkecuali untuk perawatan. Kalau perawatan itu bisa sebulan sekali, bisa setengah bulan sekali ya. Dengan dosis kalau untuk per pohonnya, kalau untuk sasaran ke tanah ya kita misalnya duriannya sudah tinggi. Nah, itu cukup dengan 20 cc per pohon. Kalau tanamannya itu masih bisa dijangkau disemprot silakan ya dengan dosis tangki semprot kurang lebih 100 mili per tangki ya. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yo. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga kedepannya
eco farmingnya bisa memberikan manfaat lebih bagi ibu sama ibu. Selanjutnya Pak Haji tadi ada di grup, mohon maaf, di kolom chat yang menanyakan itu Bapak Rotap. Ya. Apa Bapak mau bertanya secara langsung? Ada Pak Rotabnya ada. Ya, sudah ada Pak. Silakan Pak Rotap dibuka dulu mikrofonnya. Oh iya, Mbak. Maaf. Ini selamat sore, Pak Haji. Ya, Pak Rotab. Mic-nya Pak. Mic-nya dibuka Nah, lagi. iya, Pak. ya. Udah, Pak. Ini saya mau bertanya, Pak. Saya itu udah selama 3 bulan ya atau 2 bulan, Pak. Itu. Jadi saya sudah mengikuti SOP ya, sudah WhatsApp-an juga ke Bapak juga gitu. Ini pertanyaan saya gini, Pak. Kenapa pas awal aplikasi itu daun menjadi kuning, Pak? Bukan kuning sih, itu seperti daun tua, tapi itu daunnya nanti kembali kayak ke warna hijau gitu, Pak. Hijau-hijau daun muda gitu, Pak. Ya, itu aja, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi begini, Pak. Permasalahan daun kuning itu banyak faktor, Pak. Ya. Jadi kita sebagai petani harus bisa memposisikan minimal kronologisnya ya. Artinya penggunaan tadi parutannya benar, kan? Terus juga apakah nanti efek dari gas yang muncul fermentasinya itu masih ada atau tidak? Ya, itu dari perlakuan pupuk eco farmingnya. Nah, di sisi lain yang berkaitan dengan daun kuning itu ya, memang benar Pak, namanya daun tua itu nanti menguning dan jatuh Pak. Jadi tanpa ada perlakuan apa-apa tuh daun tua pasti jatuh ya, atau kuning dulu gitu ya, bahkan mengering. Itu yang normal, secara normalnya. Nah, yang nggak normal itu biasanya daunnya bukan daun tua, tapi daun yang masih muda ya, artinya masih dalam posisi pertumbuhan lah ya. Nah, itu biasanya ada gangguan. Nah, gangguan itu kalau sifatnya hanya 1-2 saja, ke daunnya tidak menyeluruh, kemungkinan ada gangguan dari OPT. Ya, OPT itu apa saja? Bisa hama, bisa penyakit. Ya. Kalau kuningnya menyeluruh, ya menyeluruh itu bisa aja gangguannya di akar, Pak. Akarnya itu bisa busuk atau kena serangan penyakit yang ada di akar. Ya, jadi kita harus menyikapi permasalahan itu harus benar-benar detail. Artinya diamati satu persatu poinnya di mana. Ya. Terus juga bisa aja berpengaruh dari kondisi pH, Pak, pH tanah. Karena pH tanah ini bisa aja turun naik, Pak. Nah, kenapa turun naik? Karena proses mineralisasi dalam tanah itu terus berlangsung. Nah, kalau seandainya bahan organiknya masih ada, dia akan berproses dan bisa aja penurunan pH terjadi. Nah, emang agak rumit ya ketika pH turun, penyerapan jadi terganggu. Nah, maka dari itu kontrol daripada penggunaan selain pupuknya tepat, juga ada indikator lain pH kita perhatikan. Terus juga kalau ada serangan hama juga di situ harus kita kendalikan. Nah, hama itu ada tahapannya. Ada dalam batas ambang ekonomis dan ada di atas badan ekonomis. Maksudnya begini, Pak. Kalau seandainya serangannya sangat tinggi, yaitu tidak ada pilihan lain, kita penyelamatan ya silakan menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau misalnya penyerangannya masih dianggap di ambang normal, ya bisa gunakan pestisida nabati yang berbahan alami seperti mungkin buah bintaro ataupun juga bisa dari kulit bawang merah, bawang putih, juga dari daun sirsak dan sebagainya. Ya, itu penanganannya seperti itu. Atau agen hayati juga bisa digunakan. Jadi Pak Rutab, ya dalam hal ini kita harus bijak dan kita harus juga mengamati sedetail mungkin penyebab yang sebenarnya apa. Ya, mungkin itu perlu ada kajian yang lebih lanjut. Itu saja Pak. Silakan Pak Rutab, masih ada tanggapan? Ya Pak, ini Pak masih ada Pak.
kan ceritanya begini Pak, kan teman saya kemarin di Sumatera Selatan itu ya awalnya pakai pupuk eco farming dan difermentasikan selama 3 malam. Habis itu ya seperti daun kuning gitu ya Pak ya. Terus setelah dapat 2 minggu, teman saya yang namanya Prendika itu melakukan pembelian Pak 1 paket, dan besoknya aplikasi ke sasaran ke tanaman Pak. Itu sasaran ke tanaman nggak pakai fermentasi Pak. Dan setelah itu tanaman cabenya itu kuning Pak, semua layu gitu Pak. Terus di sebelahnya itu punya tanaman cabai juga, tapi nggak pakai pupuk eco farming. Tapi calon mitra saya ini pakai pupuk NPK Pak. Jadi setelah habis turun hujan, NPK itu malah subur Pak. Malah yang pakai eco farming itu malah nggak subur, seperti layu kuning gitu Pak. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak ya? Oke, boleh saya sedikit bertanya Pak Rutab ya berkaitan dengan alatnya. Tangki semprotnya steril nggak? Sudah saya tanyakan Pak, sudah steril katanya, sudah khusus buat eco farming begitu Pak. Baru Pak? Maksudnya Iya. baru apa? Ya baru Pak. Oke. Nah, artinya di sini kita juga ada beberapa komponen ya. Udah cek pH belum Pak? Cek pH Belum. tanahnya? Belum? Belum Pak. Belum. Ya, coba ini untuk jawaban ini saya nggak bisa ngambil satu kesimpulan dulu. Sebelum itu ada indikator lain yang kita cek dulu ya. pH-nya berapa Pak? Atau bisa jadi pH-nya menurun sehingga tanaman terganggu pertumbuhannya. Itu saja Pak. Oh, Tolong gitu nanti ya, Pak. cek dulu pH-nya Pak ya. Nah, Bapak punya alatnya kan? Belum punya Pak. Aduh, murah Pak. Kalau pH itu ya contohnya seperti ini ya. Saya mohon maaf, saya hanya menunjukkan aja. Ya, itu Ya, ini nggak terlalu mahal kok. Cuman ini bisa menjadi acuan kita untuk kontrol terutama pH ya. Itu saja. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Rotep atas pertanyaannya. Semoga Ya Pak. Sama. nantinya ke depan bisa dicek dulu pH-nya dan konsultasi lebih lanjut kepada Pak Haji Mamunir. Ya, Ya, terima Pak. kasih. Ya, Terima sama-sama kasih Pak. Pak Haji Mamunir. Selanjutnya ini ada dari Bu Rita yang sudah mengacungkan tangan juga. Silakan Bu Rita. Bu Rita, silahkan. Assalamualaikum Pak. Ya Bu. Mau tanya Pak, Salam. untuk aplikasi eco farming untuk tahapan jeruk Pak, jeruk saat eco farming tahapan jeruk. Lalu sawit, tanaman sawit untuk tanaman tanah gambut Pak. Oke. Itu aja Pak. Tanah Ya, oke. gambut gimana aplikasinya sama jeruk Pak. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya bisa dirangkum aja Bu ya, karena kan di situ antara jeruk, sawit itu terkategori tanaman tahunan ya. Jadi masuk di tabel petunjuk nomor 15 kalau tidak salah ya. Nomor 15. Terus yang kedua berkaitan dengan kondisi tanah di tempat ditanam itu kan tanah gambut ya, Bu. Nah, tanah gambut ini pernah saya di Pekanbaru, ya betulan di salah satu mitra yang saya kunjungi saat itu, memang tanah gambut rata-rata pH-nya rendah, ya. Itu biasanya di angka 5, ya 5 bahkan bisa lebih rendah lagi. Nah kuncinya, Bu, kalau untuk tanah-tanah gambut kita harus waspada terhadap pH tadi, makanya pentingnya pengukuran pH sebelum kita aplikasi. Nah, tetapi kalau kita sudah lakukan itu, ya tinggal ada dua pilihan, apakah nanti dengan menggunakan dolomit untuk menaikkannya, atau cukup ditambahkan eco farming yang lebih banyak lagi, karena eco farming juga ada kandungan magnesium dan kalsium, itu yang sama persis yang ada di dolomit. Ya, dolomit itu kandungannya kalsium dan magnesium. Nah, cuman yang membedakan adalah kadarnya. Kadar yang di dolomit itu lebih tinggi ya, sehingga proses pengembalian kesuburannya itu lebih cepat. Maaf, bukan kesuburan, menormalkan pH-nya gitu ya. Jadi kuncinya seperti itu, Bu.
tanah gambut kan itu Pak, kalau tanah biasa itu kan dia ada itu dari buku itu kan 6, kalau 1 hektar kan 6 1 ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau tanah gambut kira-kira gimana tuh Pak? Oh gitu. Karena Kalau sekarang untuk aplikasinya tanah 4, Pak. gambut ya, sebetulnya kalau kita mau tambahkan dengan eco farming ya, kita bisa dinaikkan aja Bu, bisa sampai 8 ya atau 10. Soalnya ada petani Sulawesi juga begitu. Karena tanahnya memang sudah dinyatakan memang agak gawat darurat lah ya, untuk diperbaiki dulu ya bisa aja ditambahkan dosisnya untuk perbaikannya lebih cepat lah, intinya seperti itu. Dan terus satu lagi ya, ini berkaitan dengan pH tadi ya. Tanah gambut kenapa sih pH-nya rendah gitu kan? Ya karena memang di sana itu kondisi air maupun di situ ada bahan organik yang sudah ada di sana itu tidak terproses secara maksimal dalam fermentasinya. Nah, makanya dengan penambahan dosis eco farming sama saja itu menambahkan pasukan elit yang ada dalam eco farming, yaitu bakteri. Dia akan membantu proses fermentasi lebih cepat sehingga proses fermentasi selesai maka pH akan kembali normal. Sebetulnya seperti itu. Bisa dipahami ya Bu Rita? Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Yang lain? Pak. Ya. Ya. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masih ke pertanyaan yang secara langsung dari Bapak Muhammad Samsul Hakim. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya ada Pak. Ya. Bapak. Ya ini saya mau bertanya Pak. Saya lagi buat demplot karena saya baru ikut 1 bulan kurang lah. Gabung ya Pak ya. Jadi terus ini masih demplot dulu terutama di Lombok Barat nih Pak, di Gerung Lombok Barat. Alhamdulillah udah 8 lokasi, 8 desa lah di sini ya Pak. Tapi ini Pak, kebanyakan kan kalau kita jelaskan ke petani itu terutama untuk dosisnya ini Pak. Rata-rata saya ambil untuk demplot itu 7 hari sampai 10 hari. Jadi saya targetkan sampai panen itu 1,5 tub atau ya 1 tub atau 1,5 tub. Jadi untuk sasaran tanahnya itu saya dosiskan setengah untuk 600 mili. Jadi untuk 10 hari itu apakah cukup itu Pak? Paling-paling dihabiskan 2 tangki itu untuk penyemprotan tanah. Ya. Terus saya bagikan untuk penyemprotan ke-2, ke-3, ke-4 itu saya bagi merata sampai dia panen. Pertanyaan saya, apakah cara saya yang biasa itu Pak tidak tercukupi lah gitu untuk kebutuhan eco farming, itu aja Pak. Ya. Oke Pak Muhammad Samsul ya, dari mana tadi Pak? Barat, Gerung, Lombok Barat. Lombok Barat ya. Kita simak tadi pertanyaannya, intinya luasannya tidak 1 hektar ya Pak ya, luasannya ya 10 are ya. Iya 10 are. 10 are itu kalau dihektarkan itu kurang lebih 0,1 ya. Ya, benar ya? Ya. Nah 0,1. Nah itu cara ngitungnya demikian ya. Jadi kita konversi dulu luasan itu ke dalam hektar ya. Karena di panduan brosur itu satuannya semua hektar Pak. Nah, Bapak tadi tanamannya apa Pak? Mohon maaf. Nah, sekarang padi semua. Padi, oke. Kalau padi ya, dosis standar itu kan untuk eco farming 10 Pak. Untuk keseluruhan ya. Untuk ke tanah itu 6 dan untuk ke tanaman itu 4. Nah, tadi kan 0,1 konversinya. Berarti untuk luasan 10 are itu kebutuhan untuk dasar, artinya pemupukan dasar atau sasaran lahan atau media tanam, berarti 6 cub ya dikali 0,1, berarti sekitar 600 mili. Betul. Tadi Bapak sebutkan 600 mili kan? Nah, ya.
Tinggal nanti dalam aplikasi untuk 10 are itu berapa tangki, Pak? Kalau misalnya dua tangki ya, dianggap itu merata. Nah, itu berarti yang 600 ml itu dibagi 2, Pak. 2 tangki. Jadi satu tangkinya dosisnya 300. Begitu, Pak. Nah, terus yang berikutnya setelah tanam ya, umur 14 hari misalnya. Nah, itu jatahnya kan 1 kalau per hektarnya. Kalau 0,1 berarti 100 mili. 100 mili saja. Ya, 100 mili itu nanti dibagi 2, Pak. Karena kan tangkinya 2 kali juga kan. Jadi untuk dosis kedua itu 50 mili per tangki. Itu cara ngitungnya begitu, Pak. Itu tadi yang Bapak sampaikan sudah benar, Pak. Tinggal nanti pembedanya itu adalah kalau sasaran lahan mesti bagaimana, ya boleh fermentasi ataupun tidak. Tapi khusus untuk ke daun sebaiknya ya kita tidak perlu fermentasi. Kalau seandainya terpaksa karena sudah terlanjur dilarutkan, yang perlu dihindari itu gasnya, Pak. Makanya penyimpanan pelarutan ekofarming itu harus dibuatkan instalasi yang paling sederhana dengan cara memasang selang yang satu ujungnya itu berada di atas larutan ekofarming ya. Yang kedua itu harus terendam di air. Sehingga ketika ada gas itu akan tersalurkan dengan sendirinya. Dengan catatan larutan tidak boleh terkontaminasi atau ada udara masuk dari luar. Jadi prinsipnya kayak prinsip udara keluar boleh, tapi udara dari luar nggak boleh masuk. Itu yang instalasi sederhana. Kalau misalnya itu tidak dibuat, bisa saja dengan cara mengendorkan daripada tutupnya. Tutupnya itu kan tertutup rapat nih. Ketika gasnya ada, kita kendorkan sedikit aja supaya sekedar untuk mengeluarkan gas saja. Setelah itu tutup rapat lagi. Itu, Pak, jawabannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Haji, ini saya bacakan dari kolom chat. Kebetulan masih terkait dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya. Itu izin bertanya, Pak, ekofarming yang sudah dibiangkan lebih dari 5-7 hari, itu masih aktif atau tidak ya, Pak? Kemudian ada juga yang bertanya, kalau misalkan sudah didiamkan, apakah masih aman untuk diberikan ke unggas? Begitu, Pak Haji. Silahkan. Oke. Itu kan sama dengan yang tadi saya jawab ya, berkaitan fermentasi juga ya. Jadi kalau tersimpan selama kurang lebih ya, lebih dari 5 atau 7 hari ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya yang tadi. Jadi gasnya itu sebisa mungkin bisa amankan. Terus berkaitan dengan bakterinya apa aktif atau tidak. Nah, sebenarnya gini, Pak, kalau misalnya larutan ekofarming yang kita buat nih ya, dikocok. Nah, dikocok. Kalau masih berbusa dan di situ ada respirasi atau sebutnya reaksi daripada bakteri, itu menunjukkan bahwa bakteri itu masih aktif ya. Terus keduanya berkaitan dengan penggunaan di ternak ya, hasil fermentasi tadi itu tidak masalah. Yang penting tadi kita harus bisa memilih yang membahayakan sebenarnya munculnya gas yang dimaksud adalah CH4. Nah, gas metan ini sebenarnya berbahaya sekali, bisa efek bakar ada. Bahkan efek positifnya, kalau misalnya itu digunakan untuk gas alam itu bisa untuk pembakaran. Artinya untuk semacam kayak biogas ya, biogas yang dihasilkan dari fermentasi hewan itu bisa menjadi alternatif sumber gas untuk rumah tangga. Itu biasanya seperti itu. Jadi aman ya untuk penggunaan ternak. Yang penting, ini satu lagi ini, bahwa ketika kita mau pakai, ya udah tersimpan nih gitu, bahkan kita udah lupa berapa hari gitu kan. Nah, itu kita cek dulu, Pak. Setelah kita kocok, kita keluarkan gasnya dulu sampai habis, kita cium aromanya. Kalau aromanya masih aroma fermentasi, artinya aroma jamu lah ya, itu masih bisa. Nah, tapi kalau sudah berubah aroma menjadi aroma yang tidak sedap, itu jangan-jangan itu sudah terkontaminasi. Terus juga perubahan dari warna larutan itu jadi bagian indikator. Kalau larutannya itu berubahnya sifatnya menghitam, ya mungkin bisa aja terkontaminasi juga. Jadi semuanya tergantung dari penyimpanannya tadi, Bu. Ya, Pak, ya. Jadi penyimpanan yang baik, yang pertama larutan setelah dibuat disimpan di tempat yang aman, ya. Aman dari bahan
kimia yang berbahaya lah, yang bisa suatu saat bisa masuk, baik itu berupa gas ataupun berupa cairan dan sebagainya. Terus di suhu ruang dan tidak terkena sinar matahari langsung. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali ke audiens yang sudah mengacungkan tangan. Atau Bapak tulis di Anda, chat Bu, aja, Pak. sudah- Di chat aja, barangkali. Sudah Pak. Oh ya, sudah ya. Oke, Ya. oke. Siap. Oke, ya. Boleh. Jadi gini, Pak. Saya ulangi. Ini di daerah Palangkaraya ya, di daerah Kuala Bembuang itu di lahan itu air mengalir terus-menerus, Bapak. Jadi kalau untuk tanamnya itu yang pertama adalah bagaimana cara pengaplikasiannya ke medianya, sementara media itu tergenang air dan air itu mengalir terus-menerus. Jadi apakah itu nanti bisa atau bagaimana, dan bagaimana cara agar yang aplikasi ini bisa tepat sasaran, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan mengenai fermentasi eco farming, Pak. Apakah bisa fermentasi yang eco farming tadi untuk diaplikasikan ke ternak ikan, Pak? Dan kalau misalkan bisa, bagaimana caranya? Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman apa tadi, Pak? Sawit bukan, Pak? Padi, Pak. Oh, padi. Ya. Padi. Jadi di situ yang jadi permasalahan air mengalir terus, Pak. Betul? Mengalir terus, Bapak. Oke. Jadi begini, Jadi Pak. ya. Saya kebetulan petani padi ya. Ya juga selain memang jadi agronomi, saya petani juga, Pak. Jadi permasalahan di padi itu ya terkait dengan tadi ya permasalahan air. Bapak bisa buatkan ya nanti dipetakan itu khusus aliran khusus, Pak. Jadi tidak mesti mengalir tuh tidak terarah, artinya kayak banjir bandang gitu, Pak. Dari mana arah aja itu, jadi nggak bagus. Jadi Bapak bisa mengupayakan dengan cara petakan itu nanti dibuat aliran khusus, Pak. Jadi kayak buat saluran yang tambahan yang sifatnya nanti air itu bisa bablas lah istilahnya. Jadi jangan diputar-putar di lahan itu, Pak. Karena kebanyakan petani itu kalau buat saluran tuh saluran masuk ada di misalnya di ujung kanan, nah saluran untuk mengeluarkan di ujung kiri. Nah sehingga ketika air masuk akan berputar dulu di dalam petakan, kan begitu, Pak? Ya, itu kalau alirannya yang melalui ini ya aliran yang sudah dibuat. Nah supaya ini aliran ini tidak menghambat terhadap proses aplikasi tadi, bisa dibuatkan saluran yang langsung, Pak. Langsung dari ya kita sepakati aja dengan petani yang lain, petakan-petakan lain dibuat saluran khusus seperti itu. Satu caranya. Terus kedua, kalau misalnya alirannya itu seperti banjir, Pak, artinya itu meluap lah ya. Memang kita harus bersabar sedikit, tunggu sampai surut dulu, Pak. Surut artinya bukan berarti harus sampai benar-benar airnya hilang atau istilahnya sudah tidak tergenang, minimal tidak mengalir, Pak. Tidak mengalir ya. Nah, aplikasinya yang memungkinkan yaitu dengan cara tutup aliran masuk dan keluar, Pak. Nah, lalu apa aplikasi? Biarkan berair juga nggak masalah, walaupun anjurannya tidak boleh berair ya, Pak, supaya bisa diserap langsung ke tanah. Tetapi karena memang itu agak sulit, kalau misalnya disedot dengan alat mesin juga mungkin agak sulit juga karena terlampau jauh lokasi dan sebagainya. Cukup kita tutup masuk dan keluarnya ya. Nah, setelah disemprot tunggu kurang lebih sekitar 1 minggu, Pak. 1 minggu jangan sampai itu mengalir dulu. Makanya kalau petani-petani yang sudah paham ketika pemupukan pasti ada tanda-tanda yang dijadikan bahwa ini sedang dipupuk, jadi jangan dialirkan, begitu, Pak. Ya, itu untuk mengantisipasi posisi dan kondisi yang ada di Bapak di Kalimantan. Mungkin masuk kategori rawa ya, Pak ya, tanah rawa, betul, bukan? Betul, Pak Ji. Ya. Terus yang kedua tadi saya mau diulang lagi pertanyaannya Pak tadi, Pak, maaf Pak. Oh iya, apakah bisa fermentasi eco farming untuk diaplikasikan ke ternak ikan?
Dan kalau misalkan bisa, bagaimana caranya, Pak? Oke. Maksudnya fermentasi yang sudah lebih dari seminggu, Pak. Oke. Sebetulnya kalau teknisnya tadi di slide terakhir Bapak udah lihat ya cara-caranya ya. Iya. Sudah. Cuman ini sama kasusnya seperti yang harusnya tidak fermentasi dan fermentasinya terlalu lama, ya kan? Yang penting kuncinya dalam fermentasi itu harus efek negatifnya harus kita hindari. Artinya tadi ya CH4 atau gas metannya harus benar-benar hilang dulu. Itu saja, Pak. Jadi kalau itu udah udah hilang, berarti aktivitas bakteri sudah selesai dan di situ akan ada tambahan nutrisi di mana hasil dari mineralisasi tadi. Yang tadinya N-nya misalnya sekian jadi bertambah dari proses fermentasi tadi. Jadi sebenarnya efek positifnya fermentasi adalah bertambahnya nutrisi dalam larutan, Pak. Dan ingat, yang nggak boleh, mohon maaf ya, ini untuk berlaku umum. Jadi fermentasi itu jangan sampai kita menambahkan lagi unsur gula, Pak. Oh. Nah, ini kebanyakan mitra ya, jadi sudah katanya alasannya untuk nambah makan. Sebenarnya bakteri ya cukuplah di awal untuk persiapannya. Misalnya kalau air kelapa ya kan sudah manis, jadi nggak perlu tambahan lagi. Justru semakin pekat daripada larutan gulanya, itu justru akan menghambat kinerja bakteri. Kita kan bukan bikin asinan atau bukan bikin manisan, Pak. Ya kan? Iya. Kalau manisan, kalau semakin pekat, semakin bagus, Pak. Nanti akan awet gitu. Dan bakteri tidak berfungsi, dia akan dorman atau akan tidur dulu gitu. Istirahatlah istilahnya. Ya, itu paham ya, Pak ya? Jadi fermentasi itu kita harus benar-benar disempurnakan, dimaksimalkan. Jadi bagi yang belum paham tentang fermentasi ya jangan main-main, masalahnya nanti efeknya negatifnya ada masalahnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Umar atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Bu Ita? Ya, mungkin satu orang terakhir ya, Pak ya. Terakhir ya, silakan. Ya, bahkan Ibu Gea. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Bu. Saya dari Bekasi, Pak. Mau nanya, Pak. Dari mana, Bu? Dari Bekasi, Pak. Bekasi, Pak Haji. Oh, dekat. Bekasi tetangga Kerawang, Pak. Bu. Iya, Pak. Silakan, Bu. Iya. Ini, Pak, ada kan kami ini input tani di sini untuk memakai eco farming. Jadi kata dia di sini banyak keong katanya, Pak. Jadi mesti memakai obat ada obat katanya buat hilangin keong itu. Nah, gimana caranya setelah pakai obat dia itu menghilangkan keong? Kita baru pakai eco farming. Gimana itu, Pak? Dan pertanyaan saya kedua, bagaimana saya yang nggak ada drainase, yang hanya menunggu air hujan, bisa nggak pakai eco farming? Itu aja, Pak. Oke. Baik, Bu, ya. Ya, pertanyaan pertama berkaitan dengan keong ya, Bu ya. Keong ya. Jadi penanganan keong ini paling tidak ada dua ya penanganannya. Yang pertama bisa dengan cara organik ya, artinya dengan cara-cara yang memang ramah lingkungan. Ibu bisa gunakan daun sembung ya, atau daun akar tuba atau daun akar tulang. Itu bisa diekstrak ya, terus difermentasi, ambil airnya, semprotkan ke lahan yang ada pandemik keong tadi ya. Itu kalau dengan pesisir nabati. Bisa diulang daun apa? Daun sembung, Bu. Daun apa bisa diulang? Daun akar tuba. Iya, Pak, Bu. Mau dicatat? Iya. Daun sembung. Iya. Terus daun akar tuba. Akar apa, Pak? Daun akar tuba. Oh, daun akar tuban, iya. Nah, satu lagi daun patah tulang. Iya. Iya, Nah, Pak. itu silakan Ibu kalau ada ya dibuatkan racikannya 1:1 ya antara air dengan daunnya. Nanti
kalau istilah kayak bikin jus lah Bu, kayak bikin jus, nanti airnya disaring, nanti bisa semprotkan. Oh iya. Itu bisa di mix atau digabungkan dengan eco farming kalau seandainya untuk menghemat biaya tenaga kerja gitu ya. Oh iya iya. Begitu. Terus kedua, antisipasi yang paling ringan lah, maksudnya itu nggak pakai obat tetapi kita strategi yang digunakan. Keong itu biasanya dia akan ngikut air ya, ngikut air. Makanya petakan sawah sebaiknya di pinggir itu harus dibuat agak dalam supaya ada saluran khusus sehingga air itu akan ke situ semua. Jadi permukaan yang lainnya tetap aman tapi dia akan jadi kolam renangnya keong lah kira-kira gitu Bu, di pinggir pematang. Jadi kita akan menangani keong hanya cukup di barisan itu aja. Terus atau bisa saja dipasang ajir atau bambu ya. Biasanya keong tuh kalau bertelur dia pasti akan disimpan di tempat yang aman tidak terkena air. Nah, untuk kedepannya supaya keong tidak banyak, nah telur-telur keong itu bisa saja kita rendam ke air itu mati. Seperti itu. Ya. Atau keong itu kita ambil, kita buat fermentasi dan bisa disemprotkan juga bisa jadi obat keong juga dari telurnya. Gitu. Terus yang terakhir, biasanya petani kan ngambil simple, Bu. Simple itu artinya dengan obat kimia ya. Nah, kalau seandainya terpaksa itu pakai, silakan, cuma kita harus bisa daya racun atau toksik daripada keong itu memang tidak terlalu lama ya. Hitungannya itu paling sekitar 2-3 hari lah. Artinya kalau mau digunakan itu bisa saja sebelumnya ya, sebelum aplikasi eco farming. Dan yang terakhir ya berkaitan keong, upayakan tanam padinya jangan tergenang air. Nah, kenapa? Karena di sini padi itu juga bukan tanaman air. Ya, makanya kenapa aplikasi eco farming itu harus tanahnya tidak tergenang dan 5 hari setelah tanam. Itu jangan dulu diairi. Ya minimal keong kalaupun ada dia akan repot untuk jalan aja nggak bisa. Maksudnya tuh lama gitu. Tapi kalau dengan air dia cepat sambil berenang. Ini itu perilaku keong Bu ya. Jadi tolong usahakan pada saat tanam jangan tergenangnya air. Kalau memang repot ya silakan ya dengan metode yang tadi apa dengan pestisida nabati atau dengan kimia. Tapi dengan ada jeda waktu kalau dengan kimia. Bisa dipahami Bu? Oke. Oke, terus yang kedua apa tadi saya lupa, maaf pertanyaannya. Sawah yang belum ada drainasenya Pak, yang nunggu air hujan aja. Oh, berarti itu tanah sawah tak ada hujan, begitu ya? Artinya dia tidak ada ketersediaan air yang secara khusus gitu. Dia nunggu air hujan dari atas ya, artinya air hujan yang datang ya. Jadi untuk tanah-tanah yang memang airnya terbatas, kita akan bisa menghitung kapan jadwal tanam, Bu. Jangan sampai kita terjebak misalnya ketika udah tanam, hujan beri katakan kemarau lah ya. Nah itu karena tanaman itu butuh air, Bu. Ya, jadi menyesuaikan aja untuk aplikasinya. Jadi jangan dipaksakan kondisi tanam yang tidak ada air. Nah itu akan masalah nantinya. Karena acara webinar kali ini. Dan untuk Bapak Ibu yang masih belum terjawab pertanyaannya, nanti kami akan menampilkan nomor WA yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Silahkan dicatat. Ini nomor WA-nya. Di 0813 1158 8656. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bisa terjawab pertanyaannya pada forum webinar kali ini bisa menanyakan langsung melalui WA tersebut. Insya Allah orang di balik WA tersebut salah satunya adalah Haji Mamunir juga. Bisa aja nih Bu Ita. Iya. Saya ingatkan sekali lagi, WA tersebut dan forum webinar ini hanya digunakan untuk tanya jawab dan konsultasi mengenai produk eco farming. Jika ada pertanyaan di luar produk eco farming, mohon tidak ditanyakan melalui WA tersebut atau melalui forum webinar ini ya Bapak Ibu.
tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas antusiasmenya pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya. Ya, silakan Pak Haji. Eco farming, lahan subur, petani nyaman. makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.